ada keselamatan di tengah-tengah bencana megatrust. Jadi semakin hari dan semakin waktu, gempa megatrust itu akan semakin nyata. Gempa yang akan terjadi secara tiba-tiba dan terjadi begitu saja. Dan akan ada keselamatan di tengah-tengah gempa megatrust, di mana mereka pengikut-pengikut Yesus akan dibawa lagi masuk, akan mengalami terobosan supernatural. Karena ada kuasa Roh Kudus yang akan menyelamatkan dan akan melakukan mukjizat terobosan supernatural, di mana mereka akan dibawa masuk ke alam tanpa batas. Mereka akan mengalami terobosan supernatural dan mereka akan dibawa masuk ke dimensi tanpa batas, ke alam tanpa batas, di mana waktu itu semua orang jahat akan mati. Semua orang yang kotor hatinya, kotor pikirannya, kotor hidupnya akan binasa. Tetapi saat semuanya terjadi, orang-orang yang kuat imannya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan mengalami mukjizat terobosan supernatural. Tiba-tiba saat semuanya terjadi, tiba-tiba mereka hilang dari alam nyata dan masuk ke dimensi tanpa batas. Mereka akan merubah wujudnya dari wujud manusia jasmani menjadi manusia rohani, dari wujud manusia nyata menjadi manusia roh yang gaib. Di mana tahun-tahun ini, tahun 2024-2025 ini adalah tahun-tahun tragedi besar, adalah tahun-tahun suatu nubuatan. Ada suatu nubuatan dari Tuhan, ada suatu nubuatan dari Roh Kudus yang akan terjadi di Indonesia di tahun-tahun ini. Antara tahun 2024-2025 akan terjadi goncangan yang sangat dahsyat dan akan terjadi keselamatan di dalam nama Tuhan. Tapi kita harus bersyukur karena Tuhan memberikan keselamatan itu bagi mereka yang percaya dan tahu dan paham semuanya. Dan kalian perlu tahu ya, saat goncangan besar itu terjadi, sesar-sesar yang ada di Indonesia pecah. Gunung-gunung akan meletus. Semua gunung-gunung akan meletus karena tarikan atau goncangan yang terjadi di lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang membuat magma bumi menonjol ke atas sehingga gunung-gunung akan meletus. Dan itu akan membuat kita merasakan satu peristiwa yang sangat mengerikan, seperti hari kiamat, seperti ada di dalam neraka yang sangat mengerikan dan menakutkan, di mana goncangan itu sangat besar sehingga membuat sesar-sesar di Indonesia pecah dan membuat magma bumi naik ke atas, terdorong ke atas. Dan di saat-saat itulah keselamatan itu nyata dan mukjizat dari Roh Kudus itu nyata. Di mana waktu-waktu itu cepat atau lambat pasti akan terjadi. Cepat atau lambat pasti akan terjadi. Karena banyak pendeta, banyak hamba-hamba Tuhan sudah merasakan akan kuasa Roh Kudus, sudah merasakan kuasa Roh Kudus yang akan dia lemparkan di atas Indonesia, yang akan dia gunakan di atas Indonesia. Di mana saat semua itu terjadi, para pendeta yang sudah tahu itu semua, yang sudah paham, dia akan memperoleh satu mukjizat yang nyata, yaitu mukjizat keselamatan sesuai apa yang dijalankan oleh Kristus, sesuai apa yang dihadirkan oleh Kristus. Bahwasanya Yesus Kristus datang disalibkan untuk penebusan dosa dan keselamatan. Keselamatan adalah janji pertama yang dijanjikan
Kristus yang dijanjikan Yesus kepada umatnya. Dan orang-orang yang sudah tahu keselamatan dari Yesus, dia akan merasakan mujizat keselamatan atas nama Yesus. Dan semua itu akan benar-benar nyata saat tragedi itu terjadi. Seperti kisah di dalam Alkitab, ketika goncangan itu pertama kali terjadi, maka siapa saja yang berhasil ada di dalamnya merasakan goncangan itu, masuk ke dalamnya, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan memberikan keselamatan. Saat goncangan itu terjadi, yang pertama kali selamat adalah orang-orang yang tahu. Orang-orang yang tahu dan paham apa yang harus mereka lakukan. Itu menjadi orang yang pertama kali selamat. Dan di mana janji Yesus untuk mendatangkan keselamatan dan menyelamatkan orang-orang yang akan benar-benar dia genapi. Dan semua itu sebagai pembukaan akhir zaman. Setelah semua itu terjadi, akan segera hadir perang dunia ketiga. Pengikut-pengikut Dajjal iblis atau pengikutnya Lucifer yang akan memerangi bangsa pilihan, yang akan memerangi orang Kristen. Karena orang Kristen dan orang Israel itu sama. Karena orang Israel dan orang Kristen itu sama. Allah yang disembah Allah Yahweh, Allah Bapa. Di mana negara-negara Kristen sudah tahu dia akan tetap mendukung Israel. Karena tahu Israel adalah bangsa pilihan, bangsa yang akan dipilih Tuhan. Dan jikalau bangsa ini membantu Israel, maka bangsa ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen tahu kalau bangsa Israel itu bangsa pilihan. Sehingga orang-orang Kristen yang sudah paham, dia akan tetap bersama Israel. Karena tahu Tuhan berkenan kepada Israel dan sekutu-sekutunya. Di mana saat goncangan-goncangan itu terjadi, Indonesia akan diizinkan melihat neraka. Indonesia akan diizinkan membuka neraka. Neraka akan dibuka sedikit bagi Indonesia, di mana orang-orang akan menjerit ketakutan yang mengerikan sekali. Di mana gunung-gunung meletus, sesar-sesar di Indonesia patah, goncangan yang sangat dahsyat. Ada lahar bumi atau lava bumi yang siap menerkam orang-orang yang jatuh di dalamnya. Ini sungguh-sungguh mengerikan. Akan terjadi ledakan-ledakan yang sangat dahsyat di Indonesia. Entah ledakan-ledakan dari bahan bakar minyak seperti bensin, pom ya, atau ledakan-ledakan oleh karena bahan-bahan kimia yang ada di Indonesia. Ini sungguh-sungguh benar-benar mengerikan. Lebih mengerikan daripada apa yang terjadi di Timur Tengah. Lebih mengerikan daripada apa yang terjadi di Timur Tengah. Bahkan lebih mengerikan dengan senjata nuklir. Lebih mengerikan daripada nuklir. Dan itu akan segera terjadi atas bangsa Indonesia. Semuanya tinggal menunggu waktu saja. Itu kenapa kita orang Kristen harus pegang teguh di dalam Yesus. Karena keselamatan itu akan segera nyata bagi kita semua. Kita harus tahu kunci keselamatannya itu apa sih. Alkitab sudah mengajarkan itu semua. Yesus sudah hadir saat ini, dan Yesus sudah ada saat ini di alam nyata. Kita harus berpegang teguh